Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kisah, cerita, legenda, mitos, atau apapun yang semisalnya selalu memberikan kesan spesial di hati para pendengarnya. Berapa banyak orang yang percaya dengan legenda masa lalu, padahal benar dan tidaknya tidak bisa dipastikan. Berapa banyak orang yang percaya dengan mitos ini dan itu, padahal semua itu omong kosong belaka. Kenapa mereka percaya? Karena cerita selalu memberikan efek yang nyata di pikiran para pembaca dan pendengarnya. Seorang dai seringkali menyampaikan kisah-kisah teladan dalam majelis-majelis mereka. Karena orang yang mendengarkan nasihat akan lebih mudah mengambil teladan dari kisah-kisah tersebut. Akan tetapi, amat disayangkan jika kisah-kisah yang disampaikan tidak bersumber pada hadis-hadis yang sahih atau bahkan tidak diketahui jalur periwayatannya. Oleh karena itulah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah yang diambil dari hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang dibawakan oleh Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini di dalam kitabnya Sahihul Qasasin Nabawi. Kisah yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah tentang tukang sihir, pemuda, dan rahib. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bercerita, pada zaman dahulu ada seorang raja yang mempunyai seorang tukang sihir. Karena penyihir tersebut telah berusia senja, ia pun menghadap sang raja, lalu mengadu kepadanya. Sesungguhnya, saya telah renta. Kirimkanlah kepadaku seorang pemuda, agar aku bisa mengajarkan kepadanya ilmu sihir. Maka diutuslah kepadanya seorang pemuda untuk diajarkan sihir. Tatkala pemuda tersebut pergi ke tempat tukang sihir, ia melewati seorang rahib. Maka ia pun duduk di situ sejenak, untuk mendengarkan ucapannya, dan ia pun merasa takjub dengan ucapan sang rahib. Setiap kali ia pergi ke tempat tukang sihir, ia selalu melewati rahib tersebut dan ia pun singgah. Maka tatkala ia terlambat sampai ke tempatnya tukang sihir, ia pun dipukuli. Pemuda tersebut mengadukan kejadian itu kepada sang rahib. Maka sang rahib pun memberikan solusi. Jika engkau merasa takut kepada tukang sihir karena terlambat datang, maka katakan kepadanya, keluargaku telah menyibukkan diriku. Dan bila engkau merasa takut kepada keluargamu, maka katakan pada mereka kalau tukang sihir itu telah menahanku. Suatu ketika di tengah perjalanan, ia mendapati ada seekor binatang yang sangat besar dan menghalangi jalan manusia. Lalu, ia bergumam di dalam hati, hari ini, saya akan membuktikan manakah perkara yang benar, tukang sihirkah ataukah sang rahib. Lalu ia pun mengambil sebongkah batu sambil mengucapkan, Ya Allah, kalau sekiranya ajaran sang rahib lebih engkau cintai daripada ajaran tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini, sehingga manusia bisa meneruskan perjalanannya. Kemudian binatang tersebut ia lempar dengan batu itu, sehingga binatang itu pun mati. Akhirnya manusia bisa melewatinya. Lantas cepat-cepat ia mendatangi sang rahib, lalu menceritakan semua kejadian itu. Sang rahib mengatakan kepadanya, "Duhai anakku,
Engkau telah menjadi lebih baik daripada aku. Engkau telah sampai pada tingkatan seperti yang kamu lihat. Sungguh, suatu saat nanti, kamu pasti akan mendapatkan cobaan. Jika kamu diuji, maka jangan beritahu tentang aku. Pemuda tersebut mampu menyembuhkan orang yang tuli dan buta, serta mengobati segala macam penyakit. Sampai terdengarlah berita tersebut oleh seorang punggawa kerajaan yang biasa duduk bersama raja. Dan dia adalah orang yang buta. Maka ia pun mendatanginya dengan membawa berbagai macam hadiah, lalu meletakkan di hadapannya seraya berkata, "Ini semua saya kumpulkan sebagai hadiah untukmu, kalau kamu mampu menyembuhkan penyakitku." Pemuda tersebut menjawab, "Saya tidak bisa menyembuhkan penyakit seorang pun, namun hanya Allah lah yang menyembuhkan. Jika engkau mau beriman kepada Allah, akan saya doakan supaya Dia menyembuhkan penyakitmu." Orang tersebut pun beriman kepada Allah, sehingga Allah pun menyembuhkan penyakitnya. Keesokan harinya, ia pun datang untuk bekerja kembali dan duduk di sebelah raja tersebut sebagaimana biasa. Raja keheranan sambil bertanya, "Siapa gerangan orang yang mampu mengembalikan penglihatanmu?" Ia pun menjawab, "Robku." Raja itu menjadi geram, lalu bertanya, "Apakah kamu memiliki Rob selain diriku?" Ia pun menimpali, "Robku dan Robmu adalah sama, yaitu Allah Azza wa Jalla." Raja pun marah dan menyiksanya sampai orang itu mengaku dan memberitahukan keberadaan pemuda tersebut. Maka pemuda pun dipanggil oleh raja. Raja pun berkata kepadanya, "Wahai anakku, sungguh ilmu sihirmu telah mencapai tingkatan yang tinggi. Kamu telah menyembuhkan orang yang buta dan tuli, serta banyak hal lain yang telah kamu lakukan." Pemuda itu pun menjawab, "Saya tidak bisa menyembuhkan siapapun, namun Allah Azza wa Jalla yang menyembuhkan mereka." Raja itu pun marah. Kemudian ia menghukum serta menyiksanya, sampai akhirnya pemuda tersebut memberitahukan keberadaan sang rahib. Maka didatangkanlah sang rahib itu ke hadapan sang raja. Lalu dikatakan kepadanya, "Kembalilah dari agamamu." Sang rahib tetap menolaknya. Lalu diperintahkan supaya diambilkan gergaji besi. Lantas gergaji itu diletakkan tepat di atas kepalanya. Kemudian ia digergaji sampai tubuhnya terbelah menjadi dua. Setelah itu, teman duduk raja tadi ditanya lagi, "Kembalilah dari agamamu." Ia pun tidak mau untuk murtad, sehingga diletakkanlah gergaji tersebut di atas kepalanya sampai ia terbelah menjadi dua. Selanjutnya, sang pemuda ditanya lagi, "Kembalilah dari agamamu." Pemuda tersebut pun menolaknya. Kemudian raja memerintahkan pasukannya supaya membawa pemuda itu dan berkata kepada mereka, "Bawalah pemuda ini naik ke gunung. Jika kalian telah sampai di puncak, tawarkan kepadanya. Jika ia mau kembali dari agamanya, maka bawalah ia kemari. Dan jika tidak, maka lemparkanlah ia dari puncak gunung itu." Kemudian mereka pergi membawa pemuda tersebut naik ke puncak gunung, seperti yang diperintahkan. Pemuda itu lalu berdoa, "Ya Allah, tolonglah saya dari kejahatan mereka sesuai kehendak-Mu." Tiba-tiba gunung tersebut terguncang sangat kencang, sehingga mereka pun berjatuhan. Namun pemuda itu selamat. Lalu ia pun mendatangi sang raja. Sang raja keheranan, lalu bertanya kepadanya, "Apa yang telah dilakukan teman-temanmu?" Pemuda itu menjawab, "Allah Azza wa Jalla telah menolong saya dari keburukan mereka."
Lantas raja menyuruh pasukannya, "Bawalah pemuda ini, naiklah di atas perahu, dan bawalah ke tengah laut. Bila ia mau kembali ke agamanya, maka bawalah dia kemari. Jika tidak, lemparkan dia ke dalam laut itu." Lalu mereka membawanya pergi ke laut. Tatkala sampai di tengah laut, pemuda tersebut berdoa, "Ya Allah, tolonglah saya dari kejahatan mereka sesuai kehendak-Mu." Kemudian perahu tersebut terbalik sehingga mereka semua tenggelam dan pemuda tersebut selamat. Kemudian ia datang kembali menemui sang raja. Sang raja bertanya dengan geram, "Apa yang telah dilakukan oleh teman-temanmu?" Pemuda itu pun menjawab, "Allah Azza wa Jalla telah menyelamatkan saya dari kejahatan mereka." Kemudian ia pun berkata kepada sang raja, "Sesungguhnya engkau tidak akan mampu membunuhku, kecuali jika engkau mau menuruti apa yang aku perintahkan kepadamu." Sang raja bertanya, "Apa itu?" "Kumpulkan semua orang di tanah lapang, lalu saliblah saya di atas pohon kurma. Kemudian ambillah anak panah dari kantong anak panah saya, lalu letakkan di tengah-tengah busur. Sebelum engkau melepaskannya, ucapkanlah dengan nama Allah, Rabb sang pemuda. Lalu lepaskanlah anak panahnya padaku. Maka kalau kamu menuruti saranku, kamu pasti mampu membunuhku." Akhirnya sang raja pun menuruti perintahnya. Semua orang dikumpulkan di tempat lapang, sedangkan pemuda tersebut disalib di tengah-tengah pohon kurma. Sang raja mengambil anak panah dari kantong pemuda, lantas meletakkannya di tengah busur sambil mengucapkan dengan nama Allah Rabbul Ghulam. Kemudian sang raja melepaskan anak panahnya tepat mengenai pelipis pemuda tersebut. Pemuda itu meletakkan tangannya di pelipis tadi. Setelah itu, ia pun meninggal. Maka orang-orang saling serempak mengatakan, "Kami beriman kepada Allah, Rabbnya Ghulam, Rabbnya sang pemuda." Kejadian itu akhirnya disampaikan kepada sang raja. Lalu dikatakan kepadanya, "Engkau telah mendapati apa yang engkau khawatirkan. Sungguh demi Allah, telah sampai waktunya apa yang engkau takuti. Manusia telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla." Sang raja pun murka besar, lalu menyuruh pasukannya untuk membuat tungku yang besar. Bawahnya lebar, namun mulutnya menyempit. Setelah itu, tungku tersebut dibakar dengan api yang menyala-nyala. Sang raja mengancam, "Barang siapa yang tidak mau kembali ke agamanya, maka akan saya masukkan ke dalam tungku api ini." Atau dikatakan kepadanya, "Masukkan mereka satu persatu." Maka semua orang dimasukkan ke dalam tungku tersebut, sampai pada giliran seorang perempuan yang menggendong anaknya. Ibu itu merasa ragu, lalu berhenti sejenak. Namun anaknya berkata kepadanya, "Duhai ibuku, sabarlah. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran." Ikhwah dan juga akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kisah ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.